Ya, siapa bilang Gus Miftah penuh dengan kesalahan? Yang terakhir kali kita lihat ya ada perselisihan dengan sosok penjual atau penjual asongan lah, pedagang teh asongan, ya, teh es di sebuah acara sholawatan Mas Ahmed di sebuah tempat ya. Betul. Nah, kali ini ya kita akan melihat Gus Samsudin dari sisi positifnya gitu ya. Ada hal-hal yang memang saat ini sedang viral, mulai dari Gus Miftah itu mengolok-olok penjual es, ada yang kemudian terkait dengan sinden, ada yang terkait dengan nyonyok kepala istrinya. Iya, banyak sekali ya. Ada yang terakhir nih membilangkan Gus Samsudin dukun. Kemudian ada yang lagi Mas Ahmed, dia lagi makan, terus sisa makanannya itu diberikan kepada orang tua. Itu yang negatifnya, tapi kita mau ceritakan hal-hal positifnya dari guru kita Gus Miftah. Gitu ya Mas Ahmed ya? Iya, betul. Oke ya, silakan. Ya. Mas Ahmed. Guru kita Gus Miftah ini ya, sisi positifnya beliau ini memang setiap guyonan itu terlalu keterlaluan ya, terlalu membuat sakit hati orang. Tapi sisi positifnya ternyata dia sebenarnya ini baik, artinya itu mudah juga dia sedekah ternyata. Nah, dia membeli anak yatim sedekah, seperti membuat acara mengumpul anak yatim. Ternyata dia mau juga sering juga seperti itu. Cuman itu tadi negatifnya dia guyonan terlalu berlebihan, terlalu membuat sakit hati orang. Cuman ya namanya manusia ya. Sebenarnya untuk semuanya, masyarakat semuanya ya se-Indonesia sudah cukup, jangan kita apai lagi sama Gus Miftah. Sebenarnya setiap manusia ini pasti mempunyai sisi negatif dan sisi positif. Kayak Gus Miftah mungkin sisi negatifnya itu tadi, dia sering guyonan itu terlalu menyakitkan hati seseorang. Dan positifnya ternyata dia baik, rajin dia sedekah, dan hati itu ternyata dia mudah hibah dengan orang ternyata ya, sahabat-sahabatnya. Jadi itu tadi intinya, walaupun ini masih ada viral yang terakhir dia ngapai sinden itu, dia usahlah kita perbesar. Dan yang penting kita doakan agar sehat selalu dan dia bisa tidak mengulangi kesalahan lagi. Yang penting kita ambil saja positif dia. Oke, Mas Ahmed, dari kacamata saya Mas Ahmed ya, melihat sosok Gus Miftah, ya beliau ini adalah sosok pribadi yang memang banyak penggemar. Orang banyak penggemar itu karena spesial toh. Pasti. Dan karena juga spesial, dan saya melihat sosok Gus Miftah itu dibalik, saya bakalan senang loh Mas Ahmed ketika dia ada di depan saya, kemudian beda dong ketawaan yang posisinya pada saat menguasai audiens pada saat langsung ya, beda dengan kita nonton di handphone ataupun di laptop ya, yang mungkin tiba-tiba tuh ada video dia. Nah, kalau mereka yang hadir di sana itu kan memang hadir untuk menyaksikan Gus Miftah toh, untuk ceramahnya Gus Miftah. Jadi acara itu. Iya, jadi yang disebut ceramahnya itu nyambung dengan suasana dan kondisinya pada saat itu. Pasti, ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Walaupun memang mungkin ada keterlaluannya juga. Ya pasti ini dah menjadi cerminan bagi beliau untuk memperbaiki diri. Itu poin yang penting. Tapi begini, sebenarnya yang di terakhir dia untuk mengelola Luang Es ini sebenarnya ada hikmahnya kepada Bapak itu. Kenapa? Selama ini Bapak itu tidak ada yang memperhatikan beliau. Karena beliau berjuang untuk anaknya, biaya sekolah anaknya dan biaya hidup, tidak pernah ada yang memperhatikan. Setelah diolok-olok oleh Gus Miftah ya, Bapak itu langsung banyak yang memberi donasi pada dia, langsung diperhatikan. Itulah sebenarnya ada juga positifnya Gus Miftah mengolok-olok Tuang Es ini. Kenapa positifnya di mana? Orang jadi mau mendonasikan dia, memperhatikan. Selama ini sebelum Gus Miftah mengolok ini, sedih melihat Bapak ini tidak pernah ada yang memperhatikan. Dia berjuang mencari untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya hidup lagi. Kadang dia bingung tidak jualan. Kalau
jualan itu tidak habis, dia bingung untuk biaya sekolah anaknya. Tapi dengan kejadian Gus Miftah ini, banyak Mas Ahmed bisa bangun rumah, alhamdulillah, bisa beli motor, ya. Intinya ini tapi sebenarnya saya salutnya sama Bapak kita yang dapat ya Sun Haji atau Son Haji ya. Tetangga-tetangganya itu bukan pada iri ya Mas Ahmed ya, tapi malah mendukung beliau. Betul. Itu loh Mas Ahmed. Itu yang saya salut ya. Intinya ini sebenarnya suatu contoh atau untuk kita semua supaya yang ekonominya itu lumayan meningkat ya, agar diperhatikan orang-orang yang seperti Bapak penjual es ini, yang dia berjuang susah payah untuk biaya hidup dan juga biaya sekolah anaknya supaya bisa berhasil menjadi orang sukses. Ya, jadi memang ya kita nggak mengharapkan dari cacian orang dapat keberkahan, dapat rezeki, enggak. Cuman momennya ini adalah momen yang mungkin nggak terduga, nggak diduga-duga, jadi seviral ini dan alhamdulillahnya ada berkah yang diterima sama Bapak Sun Haji. Tetapi kita harus pahami juga bahwasannya ada hal yang menimpa juga sama Gus Miftah, di mana dia merasa bersalah, mungkin terbawa mimpi Mas Ahmed. Mungkin ini yang kita namanya, kita manusia pasti punya kesilapan, keceplosan biasa. Karena kalau Gus Miftah tidak ada sisi positifnya, tidak mungkin yang dekat dia ini orang-orang besar, termasuk Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Haji Hercules Rosario Marsal, Ketua Umum dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Tidak mungkin orang besar ini bisa dekat dengan dia kalau dia tidak ada sisi positif yang bagusnya. Pasti mereka ini tidak mau mendekati dia. Jadi kita ambil positifnya saja dan juga ambil hikmahnya. Contoh, lihat orang-orang yang seperti kondisi seperti Bapak penjual es, yang benar-benar susah sekali, itu diperhatikan, dibantu. Apalagi tapi gini ya, ada pendapat gini ya, ini bukan ke guru kita Gus Miftah, tetapi ke Bapak Sun Haji juga. Pak Sun Haji ini kan menerima uang yang cukup besar Mas Ahmed. Mungkin kalau dinilai-nilai hampir 1 miliar rupiah ya, ditambah lagi pembelian rumah, ya, ibadah umroh dan lain-lain yang memang luar biasa. Boleh nggak uang itu juga sebagian disedekahkan kepada yang membutuhkan? Mungkin seprofesi nih, tukang es teh juga, ataupun yang lain-lainnya. Menurut Mas Ahmed gimana? Ya boleh, malah lebih bagus. Ibaratkan Bapak Sun Haji ini membagi-bagi rezeki bersama profesi dia. Ya, kita nggak tahu ya, mungkin ini udah dilakukan walau alam ya. Intinya pasti lebih berkah kita membantu Bapak Sun Haji daripada kejadian seperti Agus yang siap keras. Sudah nanti Mas Ahmed ya. Itulah dia. Intinya itulah contoh untuk kita semua, untuk para pemerintah kita, orang penjual es ini diperhatikan, karena orang seperti dia nih kita sedih melihatnya. Dia berjuang untuk biaya hidup dan biaya sekolah dan kuliah anak beliau. Dia tidak minta mengharap besar sama anaknya, yang penting sukses. Yang pasti gini Mas Ahmed, netizen itu, donatur itu menyumbang untuk Pak Sun Haji itu bukan hanya untuk kesejahteraannya, tetapi untuk pendidikan anaknya. Betul. Ini harus dipastikan ya. Dan juga kita berterima ini kasih. Harus dipastikan Pak Sun Haji menyisihkan uang untuk, ya memang dipersiapkan untuk anaknya sampai ke jenjang bangku perguruan tinggi ya. Karena nilai seperti itu Mas Ahmed itu udah berlebih-lebih, bahkan untuk kedokteran saya rasa aman itu Mas Ahmed. Iyalah, betul. Ya kan gitu, tinggal bagaimana Pak Sun Haji itu bisa mengelolanya, jangan sampai berkurang, tapi kalau bisa malah bertambah. Ya, tapi itu dulu poinnya. Kita sangat berterima kasih ya kepada Gus Miftah, karena mengolok-olok seperti itu memang salah ya, di lain ada salah, tapi ada di sisi positifnya itu sangat menaikkan bisa orang memperhatikan kondisi Bapak Sun Haji yang benar-benar sangat susah lah, memprihatinkan. Oke, sampai sini dulu, kita sambung nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.